hadirin dan pemirsa dari Grand Studio Metro TV. Selamat berjumpa dalam program talk show Forum Indonesia. Kita sambut pembawa acara kita, Afiani Malik. Selamat malam para narasumber. Selamat malam untuk Anda pemirsa di rumah langsung dari Grand Studio Metro TV. Malam ini kita membahas mengenai sosok pemimpin. Pemimpin ibarat nahkoda penentu arah sebuah kapal besar dalam menghadapi badai gelombang ataupun laut yang tenang. Pemimpin juga menjadi ujung tombak melawan kejahatan lewat ketegasan dan keadilan, pengayom dalam keberagaman. Di tahun 2014, masyarakat mulai disuguhi sejumlah pilihan. Wajah lama, wajah baru akan bertanding, beradu strategi untuk menduduki kursi RI 1. Muncul Jokowi yang dianggap bisa dibilang memiliki pamor paling tinggi. Namun masa hanya Jokowi yang dimiliki oleh negeri ini? Malam ini kami akan hadirkan dua tokoh yang bersedia diusung menjadi calon presiden untuk 2014. Siapkah mereka menjawab tantangan dan harapan dari masyarakat? Mencari pil presiden idaman lain. Inilah Forum Indonesia pada malam hari ini. Baik, langsung saja pemirsa, saya perkenalkan siapa saja narasumber yang sudah hadir di Forum Indonesia pada malam hari ini. Selamat malam Ibu Tri Mumpuni. Selamat malam, Ibu Tri Mumpuni ini merupakan Direktur IBK. Dan berikutnya ada Bang Zul, Mas Zul Kifli Mansyah, Wakil Ketua Komisi 11. Selamat malam Bang Zul. Kemudian Bapak Marzuki Ali, saya perkenalkan sebagai Ketua DPR atau bakal calon presiden dari Konvensi Partai Demokrat nih ya Pak ya. Boleh kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Pak Marzuki Ali. Dan berikutnya Pak Mahfud MD. Apa kabar Pak? Selamat malam. Ini juga bakal calon presiden dari PKB. Ibu Hendri Saparini, pengamat ekonomi, selamat malam. Selamat malam Mbak. Dan terakhir Boni Hargens, pengamat politik. Kita masih menunggu dua narsum lain. Boninya nggak ditepuk tangan ini. Biar adil Bang. Oke baik, malam hari ini langsung kita akan membahas banyak sekali permasalahan bangsa. Rupanya dari sejumlah survei, korupsi ini yang paling bikin gemes masyarakat. Saya pertama ke Pak Marzuki Ali dulu. Pak Marzuki, kita membahas jumlah kasus korupsi yang ada. Yang paling heboh nih Pak, hari ini juga, kemarin juga ditunggu-tunggu. Jumat mungkin pasti beritanya akan ditunggu nih Pak. Ini soal teman Pak Marzuki sendiri. Teman kita semua. Teman kita semua, ya, betul. Saudara kita juga. Bapak udah tahu nih saya mau nanya mengenai siapa? Iya sudah tahu. Mengenai Anas Urbaningrum. Ya. Kalau misalnya nih, Anda adalah pemimpin terpilih, bagaimana Anda menyikapi ada rekan, anggota keluarga yang terjerat kasus korupsi? Seorang pemimpin itu adalah orang yang harus mampu memberikan keteladanan. Baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat, dan juga terhadap rakyat secara umum. Itulah seorang pemimpin. Saya kira kalau keluarga saya insya Allah tidak akan melakukan hal-hal yang dilarang oleh ajaran agama, kepercayaan. Bagaimana orang tua saya dulu juga mendidik saya, menegakkan martabat diri, supaya kita dihormati orang. Itulah yang kita miliki di dalam hidup. Kalau harta kekayaan dan sebagainya itu semuanya bisa dicari dengan cara yang baik, tetapi martabat itu yang paling susah untuk dipertahankan. Gitu. Menurut Pak Marzuki, Anda cocok nggak jadi PIL Pak? Presiden idaman lain tapi maksudnya. Iya, apa yang dilakukan oleh Partai Demokrat melalui konvensi Capres adalah salah satu cara untuk memberikan ruang kepada siapapun anak bangsa, memperkenalkan dirinya, lalu menyampaikan gagasan-gagasan besarnya dalam rangka menyelesaikan semua persoalan yang dihadapi bangsa ini. Tentunya seorang pemimpin ya harus mengerti masalah, harus mampu menjelaskan masalah itu kepada semua pihak, semua yang berkepentingan, lalu mampu mencari solusi terhadap masalah yang dihadapi, kemudian mampu mengkoordinasikan semua kepentingan agar kita dapat menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi. Dan yang terakhir adalah bagaimana seorang pemimpin itu punya pola pikir, tindak yang dinamis, responsif,
namun tetap sistematis. Oke. Dari para pengamat di sini ada yang ingin mengomentari jawaban dari Marzuki Ali. Ibu Tri, silakan tekan tombolnya. Iya. Boleh ditekan Ibu sampai lampunya merah, silakan ya. Baik, karena tadi yang tanya masalah korupsi, saya pikir resep yang paling manjur kalau mau menjadi bangsa yang besar adalah kita harus mampu dan berani, presiden yang baru nanti, menyediakan peti mati bagi koruptor. Bahkan bagi dirinya sendiri jangan-jangan. Dan juga dirinya sendiri, itu wajib. Kenapa? Kita belajar dari bangsa-bangsa yang lain. Korea Selatan bisa menjadi maju begini karena mantan presidennya dua-duanya pernah dihukum mati. Begitu pentingnya untuk secara sistematis memberantas korupsi. Atau kalau kita takut dengan human right, yang paling penting adalah bagaimana memiskinkan si koruptor. Karena koruptor adalah orang serakah. Jadi kita ingat apa yang diomongkan oleh Gandhi. Ya. Indonesia ini cukup, dunia cukup untuk menyediakan seluruh makanan bagi bangsanya. Tapi tidak cukup untuk memenuhi satu koruptor atau orang yang serakah. Jadi siapapun yang dia presiden, dia harus berani mengatakan bahwa ada peti mati untuk saya sendiri dan untuk siapapun yang merugikan negara. Oke, baik. Sebelum saya ke Pak Mahfud, jadi Pak, Anda berani nggak siapin peti mati sendiri kalau ternyata anggota keluarga Anda atau bahkan Anda sendiri tertangkap Ya, jadi korupsi? begini, represif itu penting ya. Tapi preventif itu lebih penting lagi. Bagaimana kita membangun bangsa ini menjadi bangsa yang tidak korup. Itu yang paling penting. Kalau Pak, jawab kita dulu, hanya berani atau enggak? menebas saja, tapi tidak membangun bangsa ini menjadi bangsa yang bermartabat, bangsa yang takut untuk melakukan korupsi. Itu yang paling penting. Kalau agamanya baik, dia menegakkan ajaran agamanya dengan baik, dia takut untuk korupsi, itu yang paling baik. Kalau persoalan mati, itu persoalan yang maha kuasa. Kapan saja kita mati, itu nggak ada masalah. Karena semuanya sudah diatur. Bagi saya, kalau memang kita bersalah dan kita terbukti korupsi, kita siap dihukum apapun. Itu resiko sebagai umat yang yakin dengan kepercayaan. Sedikit sebelum saya ke Pak Mahfud. Yang diomongkan Pak Marzuki itu kalau Indonesia ini berangkat dari nol, artinya bangsanya masih bagus. Maksud saya, presiden yang sekarang harus mampu merespon situasi kekinian. Yang dan nanti saya apa melihat, yang sekarang masih menjabat, Bu? Ya oke, kekinian artinya apa? Sekarang ini Pak, kita sudah tidak bicara preventif. Kita in a very extreme situasi di mana korupsi itu sudah tidak bisa dimaafkan. Udah darurat Pak gitu? Sudah darurat, jadi in emergency call. Baik. Ini harus dilaksanakan Pak. Oke, Pak Mahfud sepertinya mau memberikan komentar mengenai kasus korupsi Pak. Ini rekan Bapak juga mantan Ketua MK nih, Akil Mokhtar juga kena kasus korupsi ternyata. Ya, jadi menurut saya memang persoalannya itu di leadership, kepemimpinan aja. Artinya kalau bahwa kalau orang sudah beragama itu takut korupsi, ya itu masalahnya. Yang harus ditindak itu kan persoalannya orang tidak takut, bukan dasarnya kalau orang beragama sudah takut korupsi. Tapi sekarang ini persoalannya faktanya tidak banyak orang yang sadar itu. Lalu tindakan apa? Jadi menurut saya memang meniru Cina seperti itu ya bagus. Tapi saya sudah lama berpikir undang-undang pembuktian terbalik sekarang ini itu konkret gitu. Misalnya Afi punya gaji sebulan 50 juta, penghasilannya selama menjabat 5 tahun itu misalnya 6 miliar. Tiba-tiba ketika berakhir masa jabatannya kok 7 miliar, nyatakan aja Anda sudah korupsi sebesar 1 miliar. Buktikan dalam waktu 2 minggu bahwa yang semiliar itu sah. Nah, itu kan lebih gampang gitu. Kalau tidak dihukum, gitu aja kan gampang. Di berbagai negara juga ada dengan cara begitu. Sudah mulai dilakukan nggak sih Pak di Indonesia itu? Nah, saya pernah mengusulkan itu, tidak pernah orang lalu secara serius menggarap itu. Terganjal di mana Pak? Dulu saya jadi Menteri Kehakiman sebentar, sudah membicarakan kemungkinan itu, tapi kemudian presidennya lengser, lalu konsep itu entah kemana gitu. Saya pernah tanyakan kenapa itu tidak diteruskan, katanya itu bisa digunakan oleh hakim dan oleh jaksa dan polisi untuk memeras orang, nakut-nakuti orang gitu. Itu kan soal lain lagi persoalannya. Nah, oleh sebab itu, ya benar juga lah. Maksudnya kan tindakan tegas, menyediakan peti untuk
koruptor dan untuk dirinya sendiri. Itu, Oke. Kalau Pak Mahfud jadi presiden, kemudian akan diberlakukan kira-kira TPPU pembuktian terbalik itu maksud saya? Pasti akan diusulkan sebagai usul dari pemerintah itu. Tetapi kadang-kala koruptor-koruptor lain kan takut nanti bisa dihadang lagi tuh di DPR di mana. Gitu. Tapi kalau saya pasti usulkan itu. Oke, Pak Marzuki dari DPR katanya dihadang-hadang nih Pak. Gimana? Kalau misalnya untuk awal preventif tadi ini kan soal pembuktian terbalik ini kan dari awal nih bisa membuktikan harta kekayaan yang banyak misalnya bahwa itu sah. Ya sebetulnya tidak perlu harus dengan pembuktian terbalik. Pajak itu punya efek yang besar. Kalau lihat orang kekayaan besar, cek aja pajaknya. Bisa dilihat berapa besar dia bayar pajak kok gampang. Cuma kita berani nggak menegakkan itu. Semua perangkat undang-undang sebetulnya sudah cukup ya. Tindak pidana pencucian uang sudah ada. Masalah pajak juga bisa digunakan sebagai alat untuk melihat apakah orang itu membayar pajak sesuai dengan kekayaannya. Dari pajak kelihatan kok hasilnya dari mana. Jadi pembuktian terbalik belum perlu. Membuktikan Pak, itulah bagian dari proses pembuktian terbalik itu. Dengan menggunakan undang-undang pajak pun itu bisa. Iya. Tapi saya dengan kira pembuktian terbalik akan kita lebih sudah mudah. terlalu banyak sibuk membuat undang-undang. Tetapi kita tidak pernah berani untuk melaksanakan undang-undang itu secara konsisten dan konsekuen. Di mana itu tidak beraninya? Di mana tidak beraninya itu terletak di eksekutif. Karena korupsi itu di birokrasi, Pak. Jangan salah, TPPU itu yang menegakkan adalah jaksa. DPR sudah membuat undang-undangnya. Jaksa tinggal memanfaatkannya. Jaksa itu bukannya eksekutif. Apakah Anda mau bilang legislatif? KPK kan independen. Baru saat terakhir ini menggunakan undang-undang TPPU. Sebelumnya tidak pernah digunakan. Baik. Tidak pernah digunakan sebelumnya. Baik. Artinya apa? Ada perangkat undang-undang yang sudah cukup. Cuma masalahnya kita mau atau tidak. Itu saja persoalan. Oke, Bang Jul, saya minta pendapat Anda, Pak. Soal kasus korupsi yang katanya sudah gawat darurat nih Indonesia. Seperti apa sih yang diperlukan seorang pemimpin nanti? Pertama, tentu masalah korupsi ini hampir dialami oleh semua negara berkembang. Dan formulanya itu sudah agak jelas sebenarnya. Pertama, selama ongkos untuk menjadi pejabat publik itu mahal, maka memang abuse of power dan persoalan korupsi itu susah dihilangkan. Yang kedua, saya kira pimpinan KPK juga sudah sering melakukan sosialisasi bahwa formula korupsi itu sederhana. Monopoli ditambah diskresi minus accountability equal corruption. Jadi partai apapun, tokoh dari manapun, agama apapun, kalau selama ada monopoli, selama ada diskresi minus accountability, maka korupsi ujungnya bisa korupsi. menyapa siapa saja. Oke, baik. Boni. Memberikan sedikit pandangan bahwa korupsi by definition itu kan sebuah kejahatan. Tetapi kita harus mengerti bahwa di dalam praktek korupsi itu kemudian unsur kejahatannya melemah. Karena Karena konteks, ada situasi. Dan korupsi tidak pernah yang berskala besar itu personal, dia selalu kolektif. Dan bahkan dalam banyak kasus dia menjadi sistemik. Dalam konteks inilah kemudian pandangan personal menjadi tidak signifikan. Begitu juga sistem bisa menjadi tidak signifikan. Atau bisa dalam situasi tertentu sistem yang mendominasi individu. Jadi saya mau mengatakan bahwa wilayah terjadinya korupsi bukan pada wilayah personal, tidak juga pada murni wilayah sistem, tetapi pada wilayah irisan antara sistem dan individu. Karena apa? Kalau di wilayah individu, orang-orang baik, orang-orang yang rajin sholat, orang-orang yang mengerti moral tidak akan korup, tetapi faktanya terjadi. Artinya apa? Individu tenggelam di dalam sebuah konteks yang lebih luas. Di situ karena ada interseksi dengan sistem. Berarti sistemnya buruk. Bisa juga sistemnya baik, tetapi orangnya buruk. Maka bisa terjadi korupsi. Kita posisinya sekarang yang mana yang buruk? Sekarang kita semua ini terjebak di tengah wilayah irisan. Terjadi percampuran antara individu yang benar dan sistem yang buruk. Sistem yang benar dan individu yang buruk. Semua itu bercampur baur. Nah sebetulnya parameter yang paling clear itu adalah hukum.
Oke. Ketika law of enforcement-nya kuat, penegakan hukumnya kuat, maka individu bisa ditertibkan, Oke. sistem pun dan koridornya bisa ditertibkan. Nah, artinya apa? Kita kembali kepada tema besar, kepemimpinan politik selalu mengandung pengertian ada ukuran-ukuran konkretnya, yaitu penegakan hukum, komitmen moral di dalam melaksanakan apapun tanggung jawab moral dan sebagainya. Artinya saya mau mengatakan, ini bukan perkara yang rumit. Benar kata Pak Marzuki, kalau ada kemauan, kepemimpinan politik tadi diungkap oleh Pak Mahfud, artinya siap kalau hari ini presiden punya kemauan dengan statement katakan tidak pada korupsi, pasti kadernya juga bisa tertib. Oke. Faktanya kan itu cuman Kalau saya sih kuat Prabowo ya. sama siapa? Prabowo tunggal saya sih. Prabowo ya. Prabowo. Ya pemirsa, itu dia tadi Foxpop atau opini masyarakat ketika kami tanyakan siapa kira-kira capres yang akan Anda pilih jika Jokowi tidak mencalonkan diri. Nama Pak Marzuki dan Pak Mahfud ternyata tidak tersebut. Pak Mahfud gimana? Kurang populer atau kurang Ya, kampanye tidak apa-apa, sosialisasi? kebetulan yang ditanya bukan pendukung saya, sama aja. Tinggal siapa yang ditanya kan itu. Oh gitu? Iya. Jadi nggak ragu lah ya kalau misalnya namanya tidak harus tersebut. yakin dong, harus Oke. yakin, tidak apa-apa. Pak Mahfud, ada di catatan saya, Anda dulu sempat juga mau ikut prakonvensi Partai Demokrat. Ya. Tapi kemudian Bapak nggak jadi ikut dan kemudian beralih ke PKB. Kenapa sih Pak? Nggak takut nanti dianggap kok oportunis sekali, kutu loncat gitu? Enggak, saya tidak pernah menyatakan mau ikut konvensi Partai Demokrat. Saya diundang, diajak. Saya bertemu sendiri dengan Pak SBY 2 kali. Pak SBY bilang ke saya, Jerawati 2 kali minta saya ikut. Lalu nyuruh lagi Sugeng Saryadi agar ketemu saya ikut. Saya katakan ya insya Allah, tapi saya tidak akan ikut. Nanti saya jawab resmi, sesudah saya jawab resmi, saya nyatakan tidak ikut. Saya tidak pernah menyatakan mau ikut. Karena begini, malu dong saya mantan ketua umum PKB, wakil ketua umum PKB hanya karena ingin menjadi calon presiden lalu meloncat ke partai lain. Lebih baik saya tidak ikut. Kalau saya harus ikut partainya orang lain, padahal saya dulu pimpinan sebuah partai yang sekarang masih ada, gitu. Oke. Nah itu aja. Baik, itu aja alasannya simple. Nah soal konvensi Pak Marzuki, ada yang bilang, aduh jadi ketua umum aja nggak kepilih apalagi jadi presiden. Hidup ini kan ada yang ngatur ya, kita percaya itu. Saya mau komentari sedikit tadi yang sampaikan Pak Boni. Saya kira Pak Mahfud saya itu mengalami periode-periode itu di mana pada periode itu kita bermimpi ya. Bermimpi banyak yang orang-orang hebat ya, berpangkat kaya raya bisa 10 turunan. Nggak ada yang tersentuh oleh hukum. Apakah itu gubernur, menteri, jenderal, kayaknya luar biasa. Dan sampai sekarang pun saya yakin mereka punya kekayaan yang luar biasa. Kita bermimpi, kenapa sih hukum nggak ditegakkan? Kenapa mereka nggak ditangkap? Tapi sekarang, semua itu sudah menjadi kenyataan. Jenderal ditangkap, menteri ditangkap, gubernur ditangkap, bupati ditangkap. Ketua umum Loh, partai apa itu, yang Pak. salah dengan presiden kita? Justru ini yang harus kita bangkitkan supaya tidak kembali lagi periode yang masa lalu di mana presidennya melindungi kadernya. Bisa saja seorang presiden sebagai kepala negara melindungi kadernya. Kalau itu terjadi, maka kita akan mundur lagi ke belakang. Oke. Nah, oleh karenanya harusnya momentum ini dilanjutkan dan pelan-pelan saya yakin korupsi ini akan berkurang. Saya bilang, Pak SBY itu kepala negara. Kapolri itu anak buahnya. Baik. Jaksa Agung itu anak buahnya. Sebentar. Kita lagi ngomongin Biar Pak SBY, lagi ngomongin Pak Marzuki, Nah, ini nyapres. terkaitnya masalah korupsi. Nanti Supaya terlalu ini meluas. selesai masalahnya. Kalau tidak kita menganggap bahwa partai ini korup. Tidak, partai ini lama-lama bersih. Karena orang korupsinya dihabisin. Itu yang ingin saya sampaikan pada forum ini. Oke. Ya, oke. Baik. Itu yang pertama. Pak, Anda yakin akan lolos kemudian jadi bakal calon presiden yang akan diusung Ya, dalam begini. konvensi? Dalam demokrasi pasti ada kompetisi. Kita nggak bisa dihadap-hadapkan dengan cara-cara yang katanya yang kita semua sepakat ya. Sekarang ini demokrasi prosedural, tidak substansial. Mengusung-usung nggak jelas ya. Apa substansinya,
bagaimana track record, integritas, pemikiran, gagasannya, idenya, nggak pernah muncul ke permukaan, tahu-tahu dihadap-hadapkan. Ini artinya para elit juga membawa jalannya demokrasi prosedural itu terus akan berlangsung. Harusnya Anda kan elit juga, bangsa Pak. ini, saya selalu bilang bahwa harusnya kita berkompetisi dalam gagasan. Kita bisa dilihat track recordnya, ya, kemudian integritasnya selama ini, itu bisa dilihat. Apakah orang ini selama dia berkuasa menyalahgunakan kekuasaannya, itu yang dilihat. Bahwa dia terbukti tidak pernah menyalahgunakan kewenangannya. Artinya dia punya integritas yang baik. Baik. Salah satu survei juga masyarakat meminta presiden atau pimpinan mereka yang dirasa dekat dengan rakyat. Nanti kita jawab juga ya Pak. Saya punya catatan sejumlah catatan Twitter Anda Pak. Nah itu juga agak mengganjal. Tapi saya perkenalkan dulu ada dua narasumber yang baru bergabung. Mas Fadlizon, terima kasih sudah bersama kami di Forum Indonesia. Dan juga ada pengamat politik Mas Hanta Yuda, terima kasih. Saya ke Mas Fadli sebelum ke Mbak Henry. Tadi kita tanyakan jika Jokowi tidak nyapres, rupanya banyak sekali yang memilih Prabowo. Bagaimana menurut Anda? Ya, kita sekarang ini belum punya capres ya. Kita belum punya bakal capres, baru rencana bakal capres. Jadi makin kita jauh belum ya, rencana bakal capres. Jadi ini perlu ada satu penjelasan kepada masyarakat. Kita belum ada ibaratnya pertandingan tinju di dalam ring. Petinjunya ini belum ada. Semuanya baru rencana. Nah, rencana ini kemudian baru akan menjadi bakal itu ketika nanti 9 April 2014 ada konfigurasi politik. Dan kalau sesuai dengan Undang-Undang 20%, baru nanti setelah KPU menetapkan baru akan ada capres. Jadi sekarang ini belum ada yang namanya calon presiden. Ya. Nah ini menurut saya, ya saya setuju dengan Pak Marzuki tadi. Harusnya sekarang ini bukan bicara sekedar figur ini, figur itu tidak mencerdaskan. Kalau kita mau mencerdaskan, siapapun yang akan menjadi presiden, apa sih yang mau dilakukan terhadap bangsa ini, terhadap masalah-masalah yang ada sekarang ini? Baik, permasalahan yang ada sekarang adalah korupsi, yang kita bahas sekarang adalah korupsi. Menurut Anda, komitmen Prabowo sendiri? Sampai saat ini, Partai Gerindra adalah satu-satunya partai yang bersih, yang tidak ada satupun anggotanya yang terlibat dalam korupsi. Kalau ada yang terlibat, ya pasti akan kita pecat, gitu ya. Itu satu komitmen. Tetapi di sisi lain saya juga ingin menanggapi bahwa korupsi itu juga persoalan ada opportunity. Opportunity makes a thief. Jadi kalau ada kesempatan, orang yang tadinya tidak berniat mencuri bisa mencuri. Nah ini memang sistem perlu ada memperketat, bukan hanya kemudian kuratif ya, tetapi preventif juga itu sangat penting. Dan saya percaya bahwa kalau di atasnya bersih, pasti di bawah akan berusaha bersih. Kalau di atasnya korup, pasti di bawah akan ikut-ikutan korupsi. Di atasnya korup, bawahnya ikut korup. Ya ini saya kira praktek yang ada di dalam masyarakat. Jadi keteladanan itu sangat penting dari seorang pemimpin. Saya mau tanya, ini juga banyak pengamat politik, ada juga pakar ekonomi di sini. Kasus-kasus yang sekarang meresahkan masyarakat soal LPG. Kalau dari Pak Mahfud sendiri mengenai LPG, Pak, kalau misalnya Anda adalah pemimpin terpilih, ini Pertamina mengaku terus merugi sampai bahkan 7 triliun. Ini mau nggak mau harus naik nih harga LPG. Apa yang akan Anda lakukan, Pak? Nggak, menurut saya naik atau tidak naik, kalau ada perhitungan rasionalnya itu tidak apa-apa. Kan untuk negara juga, asal itu bukan karena dikorupsi, karena menipu untuk macam-macam. Tapi kalau persoalan LPG ini kan tampak sekali kekonyolan adanya kelemahan koordinasi di antara pejabat-pejabat pemerintah sendiri. Sehingga lalu kelihatan maju mundur seperti itu, pada akhirnya lalu lebih menjadi isu politik daripada kebijakan yang berpihak pada rakyat. Semuanya sepertinya ingin tampil di panggung, nah saya lah yang paling menolong rakyat gitu. Nah itu saja yang saya lihat gitu. Pencitraan dong Pak. Mau naik silakan aja. Baik. Pak Henry Saparini, menurut Anda kasus LPG saja yang kemarin sempat menghebohkan masyarakat, harusnya dari karakter pemimpin sendiri, ini kan sempat terjadi lempar tanggung jawab seperti itu. Bagaimana menurut Anda? Ya, jadi kalau untuk kasus LPG, kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh pemerintah dan kita tidak berharap bahwa pemerintahan yang akan datang akan melakukan hal yang sama. Yakni hanya mengomentari di sisi hilir. Hanya komentar kepada harga. Harganya jangan segitu dong. Tolong dikoreksi harganya. Tetapi hanya pada sekedar harganya itu naik terlalu tinggi. Tetapi tidak bicara lebih ke atas ya. Sebenarnya bagi Indonesia ini, untuk energi rumah tangga itu apa sih?
tidak pernah dibicarakan oleh pemimpin, ya. Karena sekarang satu-satunya energi yang dimiliki oleh rumah tangga itu hanya LPG. Ya, setelah tidak ada minyak tanah. Nah, kemudian kita bawa lagi apa kemudian undang-undang migas itu mengatur. Semestinya kalau undang-undang dasar mengatakan pasal 28 bahwa kebutuhan dasar itu harus dipenuhi oleh negara. Undang-undang migas sudah mengatakan tidak boleh dibawa kepada harga keekonomian ya Pak ya, Pak waktu itu Pak Mahfud. Loh, berarti udah jelas mestinya sandarannya itu. Nah, sekarang kita mau mendasarkan pada undang-undang yang mana? Kalau hanya berhenti pada harga dan kemudian yang digunakan adalah logikanya, loh ini kan BUMN. BUMN harus tunduk pada undang-undang BUMN dan itu harus mencari keuntungan. Nah, selama sekarang ini Pertamina itu masih 100% dimiliki oleh pemerintah, pemerintah yang harus menetapkan. Kalau memang ini adalah energi komoditas strategis, tetapkan. Kalaupun memang Pertamina kemudian rugi, tapi negara ini, pemimpin ini yakin bahwa ini untuk kepentingan rakyat, ini kan enggak? Oh ini enggak? Iya. Oke, baik Pak Marzuki, kalau Anda jadi pemimpin terpilih, soal LPG nih yang menyangkut kemaslahatan rakyat banyak. Saya sampaikan bahwa itu tidak menganut konsep pegadaian, ya, menyelesaikan masalah, tidak menimbulkan masalah. Jadi beralih dari minyak tanah ke LPG itu sudah tahu pasti ada masalah. Karena gas alam kita hanya sedikit yang bisa memproduksi LPG. Oleh karenanya itu menjadi barang impor. Nah, kalau tergantung dengan impor, ya pasti banyak pengaruh eksternalnya. Pak, yang Anda lakukan dengan posisi seperti itu akan seperti apa cara Anda menyampaikan masyarakat dan keputusan apa yang Anda ambil? Begini, ini kebijakan energi mix ini harus konkret ya. Kita banyak sumber energi, tapi tidak pernah kita kembangkan. Kita punya gas alam ya, PGN itu contoh di Palembang. Saya minta membangun infrastruktur ya. Kalau dia punya jaringan, bayarnya murah sekali, sepertiga dari LPG. Biasanya 100.000, gas alam yang disalurkan ke rumah-rumah hanya 25.000. Kok tidak dilakukan secara massal? Dan itu hasil daripada produksi kita sendiri. Kenapa kita beralih ke LPG yang jelas-jelas barang impor kok? Ini satu kebijakan yang salah menurut saya. Menurut Anda kebijakan salah, Mas Ardian? Saya pikir dalam hal ini betul ya Pak Marzuki, kita harusnya kan produksi kita LNG yang lebih banyak, ya liquid natural gas alam. Jadi kalau LPG kita impor dan ini ada kecenderungan memang kita ini dibuat sedemikian rupa sehingga kita menjadi importir. Belum lagi kalau kita lihat bahan bakar yang berdasarkan fosil itu pasti akan berkurang. Tapi sejauh ini masih banyak juga blok-blok minyak itu tidak melakukan eksplorasi, juga eksploitasi. Banyak yang nganggur gitu ya. Dan ini belum maksimal dilakukan. Belum lagi apa yang dulu dicanangkan oleh pemerintah, energi alternatif berbasis sektor pertanian dan lain-lain itu tidak berjalan. Nah, ini yang harus menurut saya juga dipertanyakan. Kenapa ini tidak berjalan? Ya, artinya begini, seperti bioenergi itu kan bisa dikembangkan. Banyak sekali lah ya sumber-sumber energi di negara ini. Ada air, ada sinar matahari yang tidak kurang-kurangnya bersinar setiap hari. Jadi itu yang harusnya kita optimalkan, kita manfaatkan. Bapak pernah menyampaikan ini kepada Presiden SBY, Pak? Saya ya pernah kepada Menteri menyampaikan. Tanggapannya apa, Pak? Dan waktu kebijakan dibuat itu masih Pak JK, tanya Pak JK saja. Oh gitu, baik. Mas Hanta, 1 menit untuk Anda. Kira-kira untuk kasus perekonomian seperti LPG ini, sejauh mana bisa mempengaruhi pencitraan dan juga mungkin pendapat dari masyarakat terhadap pemimpinnya? Silakan ditekan. Ya, menurut saya memang apapun bisa ya kalau kita melihat dari perspektif politik. Tetapi menurut saya pemimpin publik semakin hari semakin cerdas. Karena itu kita butuh pemimpin sebenarnya bisa menyelesaikan persoalan dari hulunya. Itu yang kita butuhkan. Jadi persoalan ekonomi, persoalan politik, kita butuh yang saya tunggu adalah pemimpin atau kandidat capres. Istilah saya kandidat. Capres belum ada. Adalah misalnya persoalan korupsi. Bukan sekedar misalnya persoalan menyelesaikan penegakan hukum seterusnya, tapi bisa memiliki konsep besar tentang Indonesia ke depan untuk membereskan dari hulu. Dari hulunya, apa yang menyebabkan terjadi korupsi terus berulang-ulang. Begitu dengan persoalan ekonomi, menurut saya juga begitu. Yang cerdas, cermat ya, adil ya, memikirkan masyarakat gitu, supaya masyarakat Indonesia ini tentram, aman gitu, adil semuanya gitu ya. Yang terutama sih tegas, berani ngambil keputusan, terus nggak banyak
omong juga sih, itu aja. Yang bisa mengontrol baik di dalam negeri maupun di luar negeri, karena selain perkembangan di dalam negeri harus juga membangun hubungan terhadap luar negeri untuk meningkatkan kinerja yang ada di Indonesia itu sendiri. Yang pasti seorang pemimpin Indonesia itu harus mengutamakan rakyat, harus bersifat jujur dan terbuka, serta berani untuk mengabdikan diri kepada rakyat. Yang bersih ya pastinya, terus yang nggak janji-janji doang, pastinya juga nututin semua kemauan rakyat lah. Nggak janji-janji doang, janji jual harapan. Baik, pemirsa, saya juga akan memperkenalkan Ibu Tri Mumpuni ini ternyata juga adalah calon presiden alternatif versi riset seorang pengamat komunikasi politik Hamdi Muluk. Betul ya Bu ya? Nah, saya akan, tadi salah satu warga yang kami tanyakan, oke, bahas korupsi dan banyak hal. Salah satu soal hubungan dengan negara tetangga atau hubungan luar negeri. Saya mau tanya Pak Marzuki dulu, tadi saya udah tanya Pak Mahfud duluan. Kemarin itu kan heboh nih Pak, kasus penyadapan. Kalau Bapak jadi presiden, apa yang bakal Bapak lakukan? Kita sebagai bangsa yang berdaulat ya, itulah cita-cita para pendiri bangsa ini. Kita harus bangga dengan Indonesia dan kita tidak perlu takut dengan siapapun. Kalau ada orang yang mempermalukan kita, melakukan tindakan-tindakan yang tidak etis, yang tidak pantas, tidak patut, harusnya kita punya sikap yang jelas. Sikap yang jelas kayak apa Pak? Kita bisa menarik duta besar kita. Sudah dilakukan? Dan kita bisa memberikan ultimatum. Kalau tidak minta maaf dan tidak berjanji untuk tidak melakukannya lagi, kalau tidak ada janji demikian, maka bila perlu kita tidak pernah berhubungan lagi. Gitu, memutus hubungan diplomatik? Ya, tidak ada masalah. Kita bisa berdiri sendiri kok. 240 juta lebih rakyat Indonesia. Ini pasar yang besar, bukan beban yang besar. Rakyat ini merupakan potensi, bukan beban. Kalau kita mampu manfaatkan rakyat ini, betul-betul membangun negeri ini. Saya kira harusnya kita mampu. Oke, Ibu Tri Mumpuni, Anda disebut juga sebagai calon presiden alternatif. Menurut Anda, sikap seperti apa yang harus dilakukan seorang pemimpin bangsa Indonesia ketika terjadi kasus yang kemarin, penyadapan? Saya melihat bahwa bangsa kita ini harus kembali menjadi bangsa yang berkarakter dan berdaulat. Artinya apa? Ya sudah, pertama hubungan diplomatik harus diputuskan. Dan kita harus yakin bahwa segala potensi resources yang dimiliki oleh Republik Indonesia ini mampu untuk menjadikan bangsa Indonesia itu bangsa yang berdaulat. Asal kita punya pemimpin satunya kata dan laku. Kenapa Indonesia porak-poranda? Karena apa yang diomongkan dengan pemimpin tidak sama dengan apa yang dilakukan. Yang kedua, pemimpin harus berani. Ini saya yakin mudah-mudahan Pak Mahfud mampu ya. Dia hanya boleh kenyang kalau rakyatnya sudah makan. Apakah kita punya contoh seperti itu? Tidak ada Pak ya. Dan pemimpin Mbak, selangkah masuk ke surga, itu janji yang di atas. Artinya kalau dia adil. Sejauh mana kita bisa mendapatkan itu. Dan yang terakhir, menjadi keteladanan, memberikan keteladanan buat rakyatnya, yaitu hidup sederhana. Kalau rakyatnya pun belum mampu bersepatu ke sekolah, sangat memalukan pemimpin memakai sepatu Belly atau bermerek yang lainnya. Itu penting. Baik, Pak Mahfud, kasus yang sama, pertanyaan yang sama, apa yang Anda lakukan ketika kasus penyadapan terjadi? Ya, saya setuju itu soalnya soal kedaulatan kita saja sebenarnya yang lemah. Sebab begini, apa yang dikatakan oleh Pak Marzuki bahwa kita harus begini, harus tegas, itu semua pemimpin mengatakan begitu. Pak SBY juga dulu sebelum presiden mengatakan begitu. Terhadap luar negeri harus tegas. Sesudah jadi presiden, Malaysia menangkap 4 orang kita, lalu damai gitu kan. Kita mau nangkap orang Malaysia, malah yang nangkap, yang ditangkap dibawa ke Malaysia, kita diam. Saudi Arabia begitu. Karena apa? Karena kita kedaulatan politik, kedaulatan ekonomi juga. Saya kira sekarang jadi problem besar. Saya kira kalau menyelesaikan diurai dari sana dulu, sehingga seorang presiden siapapun, kalau di sini sudah beres, nanti dia bisa bersikap begitu. Kalau tidak, tersandra dia, nggak bisa melakukan apa-apa. Bagaimana dengan pertimbangan kerjasama dan hubungan yang sudah lama terjalin? Itu justru menjadi alat untuk menekan. Masa sih
Nggak masuk akal, kita sudah berapa kali Australia itu menyadap kita. Dulu Yos Sudarso itu tenggelam di laut itu kan karena intelijen Australia juga. Sekarang juga seperti ini, tapi kita tidak berani berbuat apa-apa terhadap Australia. Karena apa? Karena ada sesuatu yang lain di luar itu yang harus dibenahi. Kedaulatan kita di bidang ekonomi, di bidang politik, hubungan diplomatik kita, komitmen-komitmen dengan luar negeri. Saya kira itu yang harus diurai dengan jelas oleh seseorang yang mau memimpin Indonesia ini. Oke, Mas Aldi, silakan. Kita kan politik kita itu adalah pada hakikatnya politik luar negeri kita adalah kepentingan nasional. Nah, kalau kepentingan nasional kita sudah terganggu, kita harus berbuat apa? What is to be done? Menurut Anda yang kemarin terjadi sudah mengganggu kepentingan nasional? Ya tentu dong. Masa ada presiden bicara kemudian disadap, walaupun mungkin isinya saya tidak tahu apa ya, apa curhat. Istrinya atau juga penting disadap. gitu ya, kita nggak tahu. Nah, tetapi kalau kita melihat bahwa itu ada disadap, harusnya kita berpikir, kenapa ini kan ibarat badan, kalau kita lemah pasti virus-virus pada menyerang, ya. Jadi kita lemah duluan nih. Badan kita harus kita perkuat. Kemudian kita juga harus jangan cengeng, kita harus ofensif. Ya, ofensif diplomasi itu sangat diperlukan. Ya, termasuk ya kalau satu hari saya bercita-cita atau bukan bercita-cita, berharap gitu ya. Indonesia itu Obama merasa curhat dia, kenapa kok Indonesia menyadap saya gitu ya. Atau Australia menyadap Australia disadap Indonesia gitu ya. Itu yang kita harapkan. Jadi kita harus ofensif gitu. Jangan kita defensif. Nah, ini menurut saya ofensif diplomasi sangat penting untuk menjaga kepentingan nasional kita. Oke, Bang Zul. Bagaimana menurut Anda? Menjaga hubungan dengan negara tetangga, membela kedaulatan nasional. Saya kira pendekatannya harus sistemik memang, sehingga jangan sampai satu keputusan itu terisolasi dari keputusan dan kebijakan yang lain. Jadi saya setuju kalau kita identifikasi underlying structure-nya seperti Pak Mahfud katakan, kita tidak punya keberanian untuk mensikapi satu isu tertentu karena kita sudah dibelenggu tangannya pada isu yang lain. Jadi menurut saya kedaulatan politik, kedaulatan pangan, kedaulatan energi dan kedaulatan dignity kita sebagai bangsa itu harus diselesaikan. Mungkin itu karena juga karakter pemimpin yang lebih menyukai soft diplomasi daripada hard diplomasi. Enggak lah, itu kan basa-basinya saja. Biasanya yang paling kental itu karena tangan kita selama ini di bawah. Nah, oleh karena itu menurut saya kalau kita tidak daulat di bidang pertahanan misalnya, di bidang ekonomi, maka susah kita untuk bebas mengomentari apa yang dilakukan negara lain pada kita. Jadi menurut kita memang pemerintah kita sekarang agak lemah dalam melakukan diplomasi internasional. Dan juga pada dignity-nya sendiri yang gagal kita lindungi sepenuh hati. Harga diri bangsa. Baik, Boni? Ya, sebetulnya penyadapan oleh Australia ini ada konteksnya. Pertama, kita sudah punya MOU kerjasama dengan Australia soal penyadapan untuk kasus terorisme. Nah, artinya bahwa sudah ada pintu masuk, bahwa dalam proses itu ada ekses yang negatif, bagaimana Australia kemudian sampai menyadap presiden, istrinya dan sebagainya. Saya kira ada motivasi yang baik. Coba perhatikan pernyataan diplomat Australia. Mereka ingin mendorong penegakan hukum, terutama korupsi di Indonesia mau diberantas. Cuman saya menyalahkan caranya. Saya menyalahkan mekanisme mereka menyampaikan itu. Kita semua terima kasih bahwa ada data soal bagaimana fakta di balik layar soal Senturi, apa yang dilakukan oleh kepala negara, ibu negara dan sebagainya di balik layar, itu semua bisa dibongkar. Nah, itu penting. Nah, kalau misalnya Australia punya niat baik mendukung penegakan hukum, mestinya diserahkan ke KPK secara diam-diam, itu luar biasa baik. Tapi ketika itu dinyatakan secara terbuka, itu penghinaan terhadap negara. Jadi saya setuju penyadapan itu dalam pengertian penegakan hukum. Untuk KPK, saya menolak caranya yang terlalu terbuka dan itu menghina Indonesia. Dan lebih mengecewakan lagi, Presiden tidak bereaksi dengan tepat. Baik, Mbak Henry, jadi kita banyak juga pertimbangan yang diberikan kepada masyarakat. Ada perjanjian atau kerjasama ekonomi yang luar biasa. Banyak mahasiswa kita yang juga berkuliah di sana, itu juga mereka kan harus diperhitungkan lebih jauh. Bagaimana menurut Anda ketika seorang pemimpin, kedaulatan nasional kita mungkin terganggu, harus bersikap apa supaya juga kedaulatan ekonomi tidak terpengaruh? Kalau pemimpinnya aja takut, bagaimana rakyatnya nggak ikut takut?
Ya, jadi kalau mau membuat satu keputusan, apakah kita akan melakukan kerjasama atau tidak, membuat pernyataan tadi akan memutus hubungan atau tidak, semestinya sudah ada perencanaan di belakangnya. Ya, begitu mengatakan bahwa kita akan melakukan perhitungan atau melakukan tindakan terhadap penyadapan, maka dari sisi ekonomi semestinya ini kan sudah ada perencanaan. Tetapi ini baru ditakut-takuti dengan nanti kita nggak bisa dapat gandum, padahal di dunia ini sumber gandum banyak. Nanti kita tidak bisa dapat sapi. Di dunia ini banyak sekali yang perlu dirubah kan kebijakan kita. Gitu. Nah jadi rasa itu untuk membuat ketenangan bahwa kita mampu itu tidak ditularkan. Jadi semestinya kan yang penting adalah pernyataan itu. Tapi ini justru untuk menciptakan ketakutan bahwa kita kalau tidak punya hubungan yang baik kita akhirnya kalau dari dampak bagi ekonomi secara positif benefitnya nggak ada, ketegasan tadi, tetapi ruginya sudah banyak. Ruginya sudah bisa terlihat seperti betul, itu. Karena tahu bahwa kita ternyata lemah di situ. Oke, baik. Sekarang kita beralih ke topik lainnya. Ini adalah sejumlah nama presiden idaman lain versi Laboratorium Psikologi Politik Universitas Indonesia. Ada nama Ibu Tri Mumpuni di sini ya. Oke, baik. Bagaimana kemudian, ini sejumlah nama, ada Ibu Tri Risma hari ini, ada Ahok, ada Anies Baswedan, ada Khairul Tanjung, Abraham Samad juga masuk seperti ini. Bagaimana para narasumber yang ada di sini melihat, ini kan mau dibilang juga bisa menjadi koalisi sebagai cawapres atau bahkan kompetitor jika maju sebagai bakal calon presiden. Kita lihat sejumlah hasil survei yang juga menempatkan nama Pak Marzuki Ali, Pak Mahfud MD ke dalam survei mereka, dan bagaimana kira-kira pendapat dari masyarakat. Baik, ini adalah survei dengan pertanyaan jika Jokowi tidak maju sebagai calon presiden. Rupanya Prabowo Subianto tinggi sekali, Mas Fadli. Dan kemudian ada Pak Mahfud di situ, 1, 2, 3, 4, 5. Posisi ke-6, Pak Marzuki Ali 0,2 Pak. Oke, baik. Alhamdulillah ya Pak ya. Pak Mahfud, bagaimana Anda melihat hasil survei ini? Ya menurut saya itu pandangan masyarakat yang untuk potret saat ini. Tetapi memang ke depan menurut saya memang ya kita lihat perubahan dari waktu-waktu. Karena begini, kalau kita selalu diikat oleh survei, tentu sudah selesai pemilu ini, sudah selesai Jokowi menang. Kalau calon dia udah tidak ada yang lain, tidak perlu ikut, sudah selesai. Tetapi begini, ada selalu faktor lain yang selalu terjadi di dalam sejarah politik kita itu. Pertama, survei. Yang kedua, terjadi perubahan mendadak. Jokowi sendiri munculkan dari hasil perubahan mendadak ketika dia sedang underdog, tiba-tiba muncul. Itu bisa juga ada momentumnya ya? Bisa terjadi begitu. Dan di antara calon-calon itu kan ada yang karena memang ingin jadi calon, ada yang karena ingin cari selamat juga, ada yang karena profesi, ada yang macam-macam lagi. Pak Marzuki? Ya, apapun hasil ini kita hargai. Itu persepsi publik terhadap calon-calon presiden yang kemungkinan akan muncul. Tapi ini sangat tidak mencerdaskan menurut saya. Kenapa? Surveinya Pak? Bukan. Cara-cara kita ya membangun persepsi yang secara terus-menerus seperti ini sangat tidak mencerdaskan. Kenapa? Harusnya kita sepakat dulu dengan persoalan-persoalan yang dihadapi bangsa ini. Kalau kita tahu persoalan, baru kita susun kualifikasi orangnya. Seperti apa? Orangnya seperti apa yang bisa artinya menghadapi tantangan itu. Jangan sampai nanti begitu terpilih nggak ngerti apa-apa, hanya persepsi. Menurut Anda bagus di mengatasi persoalan apa, Pak? Ya begini, saya sejak 14 tahun sudah kerja. Langsung aja Pak, durasinya dikit nih, sorry ya Pak. Saya sudah pernah sebagai PNS, saya pernah sebagai Keren BUMN, sebagai Direktur BUMN, sebagai Direktur Perusahaan Makin panjang jauhnya, Pak, reformasi birokrasi sosial dan sebagainya, semuanya saya punya pengalaman. Dan saya yakin dengan pengalaman itu saya bisa memimpin negara ini. Baik. Soal koalisi, kira-kira dari Bang Fadlizon dan juga Bang Zul, mungkinkah akan kemudian berkoalisi dengan dua tokoh yang ada di sini? Iya. Atau mungkin tiga, Ibu? Dalam politik mungkin. Semakin banyak calon presiden juga semakin bagus, ya. Tapi tentu saja nanti ada persyaratan-persyaratan. Apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud MD tadi, misalnya kalau ada sekarang ini yang kita harapkan dari MK, apakah jadi atau tidak, atau tetap dengan 20%, itu akan menentukan konfigurasi berikutnya. Peta berikutnya. Baik, Bang Zul. Saya cuma mau menyampaikan saja. Maju sedikit, Bang Zul.
bahwa hasil survei ini kan kadang-kadang disikapi beragam. Kalau kebetulan kelihatan baik, menguntungkan, dipuji. Tapi kalau kelihatan tidak menempatkan calon kita pada posisi yang bagus. Nah, padahal kalau kita lihat ilmu politik itu sudah sangat maju sehingga hasil pemilu itu sudah bisa diprediksi dengan presisi luar biasa. Oleh karena itu saya melihat survei ini harus dijadikan feedback supaya semua tokoh politik, semua partai politik melakukan formulasi strategi terhadap peta ini sebenarnya. Oleh karena itu menurut kami, apakah ini nanti kemudian dasar menentukan calon pemimpin dari partai masing-masing, atau ini dasar untuk membentuk, merencanakan sebuah koalisi. Begini, pada akhirnya, terakhir. Ya, pada akhirnya rakyat yang menentukan ya. Pada akhirnya rakyat yang menentukan. Saya suka statement itu. Silakan Mas Hanta. Saya kira media, kita semua intelektual harus pelan-pelan mendidik bangsa ini agar memilih pemimpin tidak cukup kita terjebak pada popularitas, apalagi kekuatan kapital. Itu tugas besar bangsa ini, bahwa memilih pemimpin harus dibedah gagasannya. 3 isu yang kita bahas tadi harusnya berkorelasi dengan elektabilitas hari ini. Padahal publik sampai hari ini tidak tahu apa bedanya Jokowi, apa bedanya Prabowo, apa bedanya Mahfud MD dengan yang lainnya tentang kebijakan-kebijakan yang kita bicarakan. Itu yang harus kita geser pelan-pelan. Itu satu menurut saya. Yang kedua, hasil-hasil survei kita juga yang dibutuhkan publik sekitar 40% sekian ada soal gagasan dan visi dari seorang presiden. Yang kedua adalah track record pengalamannya. Itu yang harus kita bantu publik agar jangan sampai kita berdemokrasi, kita puji-puji orang yang sama, di ujung kekuasaannya kita maki-maki lagi. Itu kita bertepuk tangan untuk semua narasumber dan juga para audiens di sini. Dan pemirsa, keberanian, ketegasan, integritas adalah 3 dari banyak harapan masyarakat akan pemimpin mereka untuk 5 tahun mendatang. Masih ada waktu untuk mengenal, melihat sebelum kita memilih pemimpin kita yang baru yang bisa membawa Indonesia menjadi lebih baik, bukan lebih pelik. Rakyatlah yang menentukan. Saya Afri Malik undur diri. Salam Forum Indonesia.